Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunis Fardina dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI dari kampus Institut Agama Islam Syarifuddin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi media menurut tokoh. Yang pertama, menurut Wilbur Langskram, mengklasifikasikan menjadi 3, yaitu media rumit, media mahal, dan media sederhana. Skram juga mengelompokkan media menurut kemampuan daya liputan, antara lain: pertama, liputan terbatas pada ruangan seperti slide, film, video, dan poster audio tape. Yang kedua, liputan luas dan serentak seperti televisi dan radio. Dan yang ketiga, media untuk belajar individual seperti buku, modul, dan program belajar dengan komputer dan telepon. Yang kedua ialah menurut Kem dan Dayton, mengklasifikasikan menjadi 9 kelompok media, yaitu media cetak, media pajang, OHT, audio visual method in teaching, rekaman audio tape, film strip dan slide, rekaman video dan film, komputer, dan penyajian multi-image. Yang ketiga ialah menurut Heinig, yang mengklasifikasikan media dalam 5 kelompok. Diantaranya, yang pertama ialah media yang tidak diproyeksi seperti realita, model, bahan grafis, dan display. Yang kedua ialah media yang diproyeksi seperti OHT dan slide. Yang ketiga, media audio seperti audio kaset, audio vision, dan active audio vision. Dan yang keempat ialah media video. Dan yang kelima, media berbasis komputer seperti Computer Assisted Interrogation dan Computer Managed Interrogation. Dan yang keenam ialah multimedia KIT seperti perangkat praktikum. Yang keempat, menurut Ahmad Rifai, mengklasifikasikan dan membedakan media dalam 4 kelompok, yaitu: yang pertama, media proyeksi seperti OHP. Yang kedua, media grafis seperti gambar, foto, dan grafis. Yang ketiga, media lingkungan. Yang keempat, media pemilihan media pembelajaran 3 dimensi seperti model susun dan model kerja. Yang kelima ialah menurut R. Murray Thomas, mengklasifikasikan berdasarkan jenjang pengalaman. Pengalaman dari benda asli, misalnya bola. Yang kedua, pengalaman dari benda tiruan, misalnya foto dan gambar. Yang ketiga, pengalaman dari kata-kata, misalnya buku dan program radio. Yang keenam ialah menurut Robert M. Gagne, mengklasifikasikan menjadi 7 kelompok, yaitu benda untuk didemonstrasikan, media cetak, komunikasi lisan, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh kelompok media pembelajaran tersebut dikaitkan dengan kemampuannya memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan, yaitu pelontar stimulus belajar, penarik minat belajar, contoh perilaku belajar, memberikan kondisi eksternal, memasukkan ahli ilmu, menilai prestasi, menuntun cara berpikir, dan pemberi umpan balik. Yang ketujuh ialah Edi Suparno. Yang pertama, klasifikasi media berdasarkan karakteristiknya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, media yang memiliki karakteristik tunggal seperti radio. Yang kedua, media yang memiliki karakteristik ganda seperti televisi dan film. Dan yang kedua, klasifikasi media berdasarkan pemakaiannya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, media untuk kelas belajar, kelas kecil, dan belajar individual. Dan yang kedua ialah berdasarkan usia dan tingkat pendidikan pemakai, yaitu media untuk TK, SD, SMP, SMA, dan PT. Yang ketiga ialah klasifikasi media berdasarkan dimensi presentasi, dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sifat presentasi, yaitu presentasi kontinu, misalnya TV, dan presentasi tak kontinu, misalnya OHP. Dan yang kedua ialah lama presentasi, yaitu presentasi sekilas, misalnya TV, dan presentasi yang tak sekilas, misalnya OHP. Yang kedelapan ialah menurut Gerlach dan Eli, media dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisiknya atas 8 kelompok, yaitu benda sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafis, gambar diam, gambar bergerak, rekaman suara, pengajaran terprogram, dan simulasi. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.